Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membuat aplikasi yang akan bernama Ina Volcano. Next. Perkenalkan, saya Natania Regina Karabela Serafina dengan NPM 2207111686. Perkenalkan, nama saya Jovanka Agustinus dengan NPM 2207111665. Perkenalkan, saya Komalis Tiomi Pradnyani dengan NPM 2207111679. Alasan kami akan membuat aplikasi yang bernama Ina Volcano ini dilatar belakangi oleh Indonesia sendiri yang merupakan negara yang memiliki banyak gunung berapi karena terletak di atas 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, serta Pasifik. Bencana alam seperti gunung meletus sangat sering terjadi di Indonesia, namun masih sering ditemukan keterlambatan dalam penanggulangan dikarenakan ketidaktahuan masyarakat. Di sini kami mengambil referensi aplikasi yang pertama yaitu Jaga Semeru. Jaga Semeru ini adalah aplikasi yang berfungsi sebagai pemberitahuan mengenai zona bahaya dari Gunung Semeru itu sendiri. Kelebihannya adalah memiliki fitur yang merinci tentang Gunung Semeru, seperti jalur laharnya serta CCTV di daerah dekat Gunung Semeru. Kelemahannya sendiri hanya berfokus pada Gunung Semeru. Potensi yang masih bisa dikembangkan itu yang pertama bisa ekspansi ke gunung-gunung lain, tidak hanya berfokus pada Gunung Semeru. Yang kedua, menambah info atau berita kawasan tersebut. Yang terakhir, menambah status aktivitas dari gunung berapi. Yang kedua, ada aplikasi Magma Indonesia yang berfungsi sebagai upaya mitigasi bencana geologi. Kelebihan aplikasi ini sendiri terdapat laporan bencana, informasi yang update, dan terdapat penjelasan yang rinci mengenai keadaan yang terjadi di kawasan gunung berapi. Kelemahannya adalah belum terdapat live CCTV di daerah yang biasa dilewati lahar dan daerah yang dapat melihat keadaan gunung berapi itu dengan jelas. Potensi yang masih bisa dikembangkan dari aplikasi Magma Indonesia ini yaitu menu tampilan area aliran lahar gunung yang meletus. Dan yang kedua, menambah tampilan CCTV untuk melihat kondisi di sekitar gunung berapi yang sedang aktif. Yang ketiga ada aplikasi gunung berapi dan gempa bumi yang berfungsi sebagai menampilkan gempa bumi dan gunung meletus terkini di seluruh dunia dan beritanya. Kelebihan aplikasi ini sendiri dapat melihat aktivitas gunung di seluruh dunia, berita terkini dan rincian dari gunung meletus. Kelemahannya belum dapat memberikan peringatan bagi pengguna dan belum terdapat fitur yang memberitahu keadaan gunung berapi tersebut ada di level berapa. Potensi yang masih bisa dikembangkan yaitu menambah peringatan yang berpotensi akan terjadinya erupsi atau gunung meletus dan menambah peta aliran lahar yang dimana aliran lahar tersebut dapat dilihat melalui aplikasi yang akan kami buat. Nah, aplikasi yang akan kami buat yaitu bernama Ina Volcano. Fungsi aplikasi ini sendiri, kami akan membuat aplikasi yang memberikan informasi terkini mengenai gunung berapi di Indonesia, serta dapat memberikan peringatan dini terkait potensi terjadinya gunung meletus.
Data yang digunakan yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia, dan BNPB. Baik, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi kami. Dilanjutkan dengan loading screen. Setelah loading screen, Anda akan menemukan dua opsi, yaitu menu login dan sign up. Jika Anda telah memiliki akun, Anda cukup mengisi username serta password. Jika belum memiliki akun, Anda klik sign up dan mengisi username, email, dan password sesuai dengan kemauan Anda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara sign up atau bagaimana cara yang tidak memiliki akun. Pertama, klik sign up. Setelah itu, Anda akan mengisi username, email, dan create password. Setelah terisi semua, di sini selanjutnya akan muncul pemberitahuan untuk mengakses notifikasi dari HP Anda. Klik iya, dan selanjutnya akan muncul untuk mengizinkan akses lokasi pada HP Anda. Setelah itu akan muncul menu pilih provinsi. Di sini banyak sekali pilihan provinsi yang memiliki gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Nah, jika Anda memilih salah satu provinsi, di sini akan muncul beberapa gunung berapi yang ada di provinsi tersebut. Nah, di sini akan terdapat fitur-fitur yang berada di aplikasi kami, yaitu status aktivitas, berita terkini, jalur lahar, riwayat bencana, dan menu what happened yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi jika Anda memilih menu status aktivitas, nah akan muncul list gunung dan segitiga berwarna di sebelahnya. Jadi segitiga berwarna di sebelahnya itu menjelaskan status gunung. Jika segitiga berwarna merah, maka artinya gunung tersebut dalam keadaan bahaya. Jika segitiganya berwarna kuning, maka status gunung tersebut adalah waspada. Jika segitiga berwarna hijau, maka status gunung tersebut berarti aman. Kemudian, jika Anda memilih menu berita terkini. Nah, di berita terkini ini akan muncul berita-berita yang memberitakan tentang gunung meletus di Indonesia. Dan berita-berita ini akan diupdate setiap 12 jam, jadi dalam satu hari akan diupdate sebanyak 2 kali. Kemudian, jika Anda menyukai berita tersebut, Anda bisa mengklik like di pojok kanan bawah pada setiap berita. Jika Anda memilih menu jalur lahar, maka akan ditampilkan jalur lahar yang pernah dilewati oleh gunung tersebut. Namun kami tidak hanya memperlihatkan jalur lahar yang telah dilewati, namun juga kami akan memperlihatkan jalur lahar yang kemungkinan akan dilewati jika gunung tersebut meletus kembali. Oke. Selanjutnya ada menu riwayat bencana. Jika Anda klik riwayat bencana, maka akan muncul timeline kejadian dari yang terkini hingga terdahulu yang dapat memudahkan Anda mencari riwayat bencana yang pernah terjadi pada gunung tersebut. Yang terakhir adalah menu what happened.
Pada menu What Happened ini, Anda akan diberikan dua pilihan, yaitu menggunakan internet provider atau menggunakan internet satelit. Untuk pertama kali dalam menulis unggahan, Anda harus memilih antara dua ini. Jika Anda menggunakan internet provider, maka Anda tidak dapat menggunakan internet satelit. Namun, jika Anda menggunakan internet satelit, Anda masih dapat mengunggah dengan menggunakan internet provider. Internet satelit sendiri digunakan jika Anda berada di kawasan yang tidak ada akses internet providernya, seperti jika Anda sedang mendaki gunung dan Anda ingin melaporkan keanehan yang terjadi di gunung tersebut yang merupakan tanda-tanda gunung meletus. Anda masih dapat melaporkannya dengan menggunakan internet satelit. Kemudian jika Anda klik, maka Anda akan dapat langsung mengunggah laporan yang ingin Anda laporkan. Demikian presentasi yang dapat kami berikan mengenai aplikasi InaVolcano yang kami buat. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, dan terima kasih.